Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mempelajari teks atau membaca teks yang ada di file PDF ini. Coba perhatikan dari bagian atas. Istami' ilan nassi min al-muallimi. Istami', dengarkan. Ilan nas, kepada nas minal muallim. Maksudnya dengarkan dari nas yang dibacakan. Nas itu teks yang dibacakan oleh guru. Thumma ajib, kemudian jawablah. Syafawiyan, secara lisan. Anil as'ilatil lati, terkait soal-soal yang talihi, berikutnya. Fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah. Fil masjidi artinya di masjid. Rasulillahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, yang ada di Madinah al-Munawwarah. Jadi kita mundur ke belakang. Kenapa dibaca al-Munawwarati? Karena al-Munawwarati mengikut kepada al-Madinati. Kita sudah belajar bahwa apabila nakirah ketemu dengan nakirah bisa menjadi na'at man'ud, atau disebut juga sifat dan mausuf. Nah, menjadi majrur atau kasrah karena mengikuti al-Madinati yang juga kasrah. Kenapa al-Madinati kasrah atau majrur? Karena kata al-Madinati sebelumnya didahului oleh harful ba, huruf jar, min, ila, an, ala, fi, bi, ka. Bi itu bagian daripada huruf jar, maka bil Madinati al-Munawwarati. Kita udah belajar bahwa ada dua saja penyebab utama kenapa isim dibaca kasrah. Penyebab pertama karena ada huruf jar. Ya, di sini bil Madinati ada harf jar, maka al Madinati kasrah karena didahului oleh bi. Nah, penyebab yang lain adalah apabila menjadi mudhafun ilaih. Yang mana itu mudhafun ilaih? Coba perhatikan kalimat sebelumnya. Fi masjidi, kita udah tahu. Fi masjidi, di masjid, ada huruf jar. Rasuli, kenapa dibaca rasuli? Karena apa? Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Masjidi. Masjidi adalah mudhaf, rasuli adalah mudhafun ilaih. Jadi rasuli majrur karena didahului oleh mudhaf. Mudhafnya majrur karena didahului oleh huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, maka kita akan membacanya masjidu rasuli. Allahi lafzul jalalah. Kenapa dia dibaca kasrah? Juga sama statusnya seperti rasuli. Dia adalah mudhaf. Mudhafun ilaih, karena didahului oleh mudhaf. Jadi rasuli selain dia mudhafun ilaih dari masjidi, dia juga mudhaf kepada lafzul jalalah Allahi. Nah, jadi saling keterkaitan. Nah, secara umum kalimat ini fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah tidak diawali dengan fi'il
sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Karena kita tahu ada dua jumlah saja di dalam bahasa Arab. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, kalimat berikutnya, jalasa rajulun ajuzun yatawadda'u. Jalasa artinya duduk. Rajulun seorang laki-laki. Ajuzun yang tua. Yatawadda'u sedang berwudu. Yatawadda'u fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu'. Yatawadda'u. Tapi kita tahu fi'il mudhari juga bisa dibaca yatawadda'a. Bisa juga dibaca yatawadda'. Tergantung amil atau huruf kata kalimat yang mendahuluinya. Kalau dia didahului oleh katakan huruf lam yatawadda'u, maka berubah otomatis menjadi lam yatawadda'. Karena huruf lam akan mensukunkan atau menjazamkan fi'il mudhari. Lam yatawadda' kalau didahului oleh lam. Tapi kalau didahului oleh inna, maka didahului oleh an, lan, idzan, ya, didahului oleh an, lan, idzan dan sebagainya, maka dia akan menjadi mansub. Misalkan apa? Lan yatawadda'a. Lan yatawadda'a. Nah, pada teks ini yatawadda'u tidak didahului oleh huruf-huruf jazam dan juga tidak didahului oleh huruf-huruf nasab, maka dia dibaca marfu' dhammah. Yatawadda'u karena tidak ada yang menjazamkan dan tidak ada pula yang menasabkan, maka dia dibaca marfu' ataupun dhammah. Yatawadda'. Domirnya itu apa? Huwa, ya, huwa yatawadda'u. Huma yatawadda'ani. Yatawadda'a, yatawadda'a, yatawadda'u dan seterusnya, ya. Tasrif fi'il mudhari. Kemudian kenapa kata ajuzun dibaca marfu'? Mirip dengan kasus sebelumnya yang tadi, bil Madinatil Munawwarati. Ya, kalau di sini ajuzun dibaca marfu' karena mengikut kepada rajulun. Nakirah ketemu dengan nakirah sesuai dengan pelajaran kita. Ma'rifah ketemu dengan ma'rifah, nakirah ketemu dengan nakirah. Ini berpotensi menjadi na'at man'ud atau juga disebut dengan sifat mausuf. Ajuzun adalah na'at, rajulun adalah man'ud. Ajuzun adalah sifat, rajulun adalah mausuf atau yang disifati. Ajuzun tidak bisa difahami kecuali dia nempel kepada kata yang lain. Ajuzun artinya tua. Apa yang tua kan nggak bisa kita fahamin. Tapi kalau sudah dikatakan rajulun ajuzun, seseorang yang tua, maka kita mudah memahaminya. Nah, ajuzun adalah na'at, rajulun adalah man'ud. Rajulun kenapa dibaca marfu'? Karena dia menjadi fa'il kepada fi'il jalasa. Jalasa adalah fi'il madhi. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna dan seterusnya sampai jalastu, jalasna. Tasrif fi'il madhi. Nah, jalasa ini adalah fi'il. Setiap fi'il wajib ada fa'il. Nah, setiap fi'il wajib ada fa'il. Karena kalau tidak ada fa'ilnya, maka tidak mungkin satu pekerjaan itu bisa terjadi. Walakinnahu lam yuhsin al-wudu'a. Walakinnahu lam yuhsin al-wudu'a. Kenapa dibaca al-wudu'a? Kita tahu al-wudu'a adalah maf'ulun bih. Ada 5 maf'ul yang sudah kita pelajarin. Yang pertama maf'ulun bih, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul li ajlih,
ada maf'ul fihi, dan ada juga maf'ul ma'ah. Al-wudu'a adalah maf'ulun bih, mansub. Kenapa dia dibaca mansub? Karena maf'ulun bih. Tanda mansubnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia menunjukkan musanna. Nah, kalau dia karena dia menunjukkan mufrad, ya, menunjukkan mufrad. Kalau dia musanna, maka diberikan tanda mansubnya adalah ya. Al-wudu'aini misalkan, wudu'aini. Kalau dia jamak mudzakkar diberikan tanda ya, al-muslimina. Al-muslimina misalkan. Kalau dia jamak mudzakkar, al-muslimati. Jadi menjadi kasrah sesuai dengan pelajaran kita. Kalian bisa lihat kembali di catatan. Yuhsin. Kenapa yuhsin? Ini yang tadi pada fi'il mudhari ya. Kalau yatawaddau, dia tidak dibaca sukun, juga tidak dibaca fathah, karena tidak ada yang menyebabkan dia sukun atau fathah. Sementara lam yuhsin ada yang menyebabkan dia sukun, jazam, maka wajib dibaca jazam. Lam yuhsin al-wudu'a, ya, tidak baik wudunya. Dia wudu tidak baik, artinya tidak melakukan wudu dengan baik. Tuh kalau difahamin. Karena yuhsin ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian kalau kita telaah, setiap fi'il mudhari' yang huruf mudhara'ahnya dibaca marfu' seperti ini yuhsin, kita bisa pastikan ini bukan sulasi, ya, bukan terdiri dari 3 huruf. Kalau hasuna, yahsunu, ya kan, yahsunu. Tapi karena kita sudah melihat harokatnya yuhsin, berarti asalnya bukan hasuna sulasi, tapi ini adalah ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu. Ya, bisa dilihat di catatan kalian, sehingga dia bisa difahamin dari kodenya saja. Nah, jadi kalau hasuna yahsunu huruf mudhara'ahnya fathah, sementara kalau dibaca dhammah yuhsinu berarti asalnya adalah ahsana yuhsinu. Kan kita sudah belajar ada af'ala, fa'ala, fa'ala gitu ya. Ada kharaja, ada kharraja, kharaja. Ya, kita sudah pelajari adanya tambahan 1 huruf atau disebut dengan sulasi mazid, harf bertambah 1 huruf yang ada bisa ditambahin alif atau hamzah di awalnya, bisa ditambahin tasydid pada huruf mudhara'ah, pada huruf ain fi'ilnya. Hassana bisa ahsana, ini tadi ahsana, bisa hasana, bisa hasana, yuhasinu. Jadi yang rubai itu, ya, yang terdiri dari 4 huruf itu selalu huruf mudhara'ahnya adalah berharokat dhammah. Nah, teks ini masih panjang, kalian bisa pelajarin ini. Selain pelajarin maknanya, juga perlu difahamin kenapa teks ini diberikan harokat seperti yang tertulis. Nah, silakan berdiskusi, karena dari sinilah nanti kalian akan bisa menjawab soal-soal yang ada pada ulangan semester ini. Nah, selain itu ya tentunya mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Bagian keniscayaan, ada mubtada, ada khobar, jenis-jenis khobar, silakan pelajarin. Kemudian kalian juga sudah pelajarin
ada yang disebut tawabi' na'at, atop, taukid, badal, kita sudah pelajarin. Ya, maksud saya itu kalian temukan dong di dalam teks ini yang mana na'atnya, mana badalnya kalau ada, mana taukidnya kalau ada, bagaimana taukid laki-laki, bagaimana taukid perempuan, yang akil, yang berakal, atau ghairu akil, yang juga tidak berakal. Ya, barangkali ditemukan dalam teks ini sebagai bentuk latihan dan sekaligus menjadi bahan untuk menjawab ujian di akhir semester. Nah teman-teman, mudah-mudahan dari sedikit rangsangan ini bisa membuat kita semua menjadi lebih tertarik untuk belajar membaca kitab. Apalagi ini sudah dikasih harokat, sangat lebih memudahkan buat kita membacanya. Hanya saja perlu penambahan wawasan lah, supaya yang dipelajarin itu bisa lebih nyambung ke teks-teks yang lain nanti. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.